nyeri yang datang selalu pada saat menjelang haid dan pada saat haid. Kalau ini makin lama makin sakit, oke, harus waspada. Jangan-jangan ada endometriosis. Makin berat endometriosis itu tentu kondisi fertilitasnya makin buruk. Saya pengen daerah situ harum deh, saya cuci aja sama sabun tiap hari. Nah, ini akan merubah pH. pH-nya menjadi lebih basah, lebih tinggi. Nah, ini akan membuat kuman yang jahat tadi menjadi lebih dominan. Yang mempengaruhi men bukan saya minum es atau tidak, tetapi haid itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Gitu ya. Jadi yang mempengaruhi haid itu adalah otak kita, indung telur kita, rahim kita. Sahabat Siloam, sekarang saya berada di sebuah mobil yang indah banget bersama dari Hyundai Gubeng Surabaya, bersama juga dengan Siloam di Health Talk on Wheels. Dan hari ini saya Bella Kartika ditemani oleh Dr. Ali Mahmud. Halo dok. Hai. Oke, apa kabar dok? Baik. Seneng banget. Ini ceritanya literally rawat jalan dok. Jadi apa itu kira-kira? Apa tuh kira-kira ya? Menarik nggak ya? Dirawat sambil jalan-jalan. Ini biasanya kita yang datang, dokternya kita bawa ya, biar semua sahabat Siloam di rumah atau yang nonton via YouTube gitu ya bisa belajar banyak dari obrolan kita pada hari ini. Nah, sudah di-spill di awal bersama dengan Dr. Ali Mahmud, mungkin boleh diperkenalkan dok untuk sahabat Siloam. Gitu. Oke, selamat pagi sahabat Siloam. Perkenalkan, nama saya Ali Mahmud. Saya dokter obstetri ginekologi dengan konsultan fertilitas. Terima kasih dokter untuk perkenalannya. Saya sangat merasa terhormat gitu bisa ngobrol-ngobrol langsung ya, rawat jalan langsung di Health Talk on Wheels bersama dengan Dr. Ali Mahmud. Nah, mungkin ini saya mau curhat juga nih dok. Boleh. Kalau misalnya perempuan itu setiap bulannya ya kan itu akan selalu punya cycle atau menstruasi gitu. Tetapi untuk kami ini kadang-kadang itu cycle-nya tuh nggak bagus gitu dok. Lalu kemarin saya kok belum menstruasi gitu ya dok ya. Ternyata saya telat 20 hari. Nah mungkin bisa diceritain nggak dok, itu biasanya kenapa, terus apakah normal atau tidak? Mungkin di teman-teman sahabat Siloam juga punya keresahan yang sama gitu, sama kayak saya. Oke. Nah ini kita mau jelasin yang panjang apa yang pendek? Aduh, yang cukup aja ya. Yang cukup dok. Ya. Jadi ini penting, jadi ini pertanyaan yang hampir semua wanita tanyakan gitu ya. Bagaimana siklus haid yang normal itu? Kalau terjadi sesuatu itu masih normal atau sudah ada kondisi yang memang harus ada terapi atau tindakan tertentu gitu ya. Kita harus tahu bahwa menstruasi yang normal itu ada suatu pattern, ada suatu pola gitu ya. Dikatakan menstruasi normal itu kalau siklus itu apa? Siklus itu misalnya men hari ini tanggal 1, men berikutnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 dan tanggal 1, maka siklusnya adalah 30 hari gitu ya. Misalnya kalau tanggal 1, tanggal 26 sudah men, berarti siklusnya 26 hari. Nah, kapan seorang wanita itu dianggap siklusnya normal? Jadi kalau kita baca literatur gitu ya, kalau kita belajar gitu ya, baca jurnal gitu, ternyata siklus yang normal itu bukan harus pasti tanggalnya, tetapi ada range waktu, yaitu antara 21 hari sampai 35 hari. Ini siklus yang dianggap normal. Baik. Contoh misalnya seorang wanita hari ini mens tanggal 30. Iya. Ternyata mens bulan depan tanggal 26. Loh dok, maju dok, nggak normal. Ternyata masih normal. Jadi range-nya itu 2 sampai 7 hari dari tadi itu ya. Jadi misalnya bulan ini tanggal 26, bulan berikutnya tanggal 30, tanggal berikutnya tanggal 27 itu masih normal. Karena di range yang di siklus yang normal tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lamanya. Nah, lama mens yang normal itu antara 3 sampai 7 hari. Gitu ya. Jadi kalau lebih dari 7 hari, nah itu sudah kita anggap sebagai yang tidak normal. Kemudian yang ketiga itu adalah jumlahnya.
Gitu Jumlah ya. ini maksudnya bagaimana? Jumlah darah haid yang keluar. Oh, oke. Ya. Kalau kita hitung, kalau kita ukur itu kurang lebih 30 sampai 80 cc. Nah, jangan lu gimana harus ngitungnya, Dok, mengukurnya? ini? Yo, Gimana caranya? Dok. Enggak, jadi biasanya kita sampaikan kalau sehari hanya 3 softtek, tidak penuh, itu sudah kita anggap normal lah. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya mens itu ada karakternya, ada polanya. Biasanya hari pertama, kedua sedikit, hari ketiga, keempat banyak, kemudian 5, 6 sedikit lagi. Nah, ini pattern normal menstruasi yang normal, gitu ya. Jadi kemudian yang keempat ini juga penting, ada keluhan lain nggak? Nyeri misalnya ya. Gitu. Kalau ada nyeri dan sebagainya, hati-hati. Ini ada suatu sign atau tanda bahwa ini mungkin nggak baik-baik aja. Jadi tadi dikatakan saya normal atau enggak. Kalau memenuhi 3 kriteria tadi dan masuk di dalamnya berarti masih normal. Contohnya misalnya siklusnya 28 hari, 28, menstruasinya 5 hari lamanya, mungkin sehari ganti 3 softtek atau itu masih oke lah, masih normal. Jadi nggak usah khawatir, nggak seperti matematika gitu ya, tanggal 30 harus tanggal 30, enggak. Justru yang seperti itu tuh jarang. Wanita yang on time begitu itu nggak banyak, mungkin sekitar 20-30%, nggak terlalu banyak. Tapi yang naik maju mundur sedikit ini yang paling banyak gitu ya. Tapi kalau mundurnya banyak seperti misalnya lebih dari 35 hari, ini juga tidak normal. Oke, Dok. Saya pengen lebih ini ya, Dok, dari penyampaian dokter tadi itu sudah cukup jelas gitu. Tapi ada kata-kata nyeri itu ya. Kapan kita nih para ladies gitu ya mengkategorikan nyeri ini nggak normal? Kadang-kadang itu kan ada, ya kalau saya lagi manja gitu ya, Dok, ya nyeri dikit itu kayak cari perhatian nggak mau, aku capek gitu, Dok. Tapi yang bener-bener secara klinis gitu, Dok, ini kayaknya harus ke dokter nyerinya. Jadi ini juga menjadi perhatian penting bagi seorang wanita. Sering diagnosa itu telat karena tidak perhatian atau tidak aware ada suatu tanda. Nyeri adalah suatu tanda. Kapan nyeri itu kita anggap normal, kapan tidak normal. Nyeri kita anggap normal kalau nyeri itu ya intensitasnya mungkin ringan atau agak sedikit sedang gitu ya, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak konsisten. Artinya konsisten dia. Kalau mau mens selalu nyeri, nah ini konsisten. Atau siklik itu artinya setiap mau mens sakit. Nah ini kan berulang dan dikatakan secara medis, dikatakan secara siklik. Nah ini mungkin ada sesuatu. Tapi kalau oh iya, Dok, bulan ini nyeri karena saya lagi patah hati misalnya ini. Ternyata nyerinya di sini. Nah, tapi kalau ternyata bulan depannya enggak, ya udah itu mungkin variasi aja. Jadi masih kita anggap normal. Tetapi ingat, yang khas nyeri itu kalau nyeri itu selalu datang misalnya sehari atau 2 hari sebelum mens sampai mens dan selalu berulang. Dan intensitasnya makin bertambah bulan itu makin sakit. Hati-hati. Sesegera mungkin ke dokter gitu ya. Jangan sampai telat. Kenapa? Kalau ini telat, kemudian gradasi kondisi, nah ini biasanya sering terjadi pada endometriosis ya, nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini kalau endometriosis sudah berat, nah ini beda dengan kalau dia masih mild gitu ya, atau maksimal moderate, itu masih pengobatannya masih lebih mudah. Hasil akhir dari pengobatan masih jauh lebih baik dibanding kalau kondisinya sudah berat. Oh gitu, jadi ada hubungannya ke endometriosis. Ini ada hubungannya sama nyeri yang berlebih tadi ya, Dok ya? Itu bagaimana, Dok? Jadi, nah ini kalau kita membicarakan sesuatu kan harus tahu apa itu. Betul. Kan? Itu apa, Dok? Apa itu endometriosis gitu ya? Makanan apa bukan ya? Kondisi itu apa? Kayaknya gitu onde-onde ya, Dok ya? Iya, gimana, Dok? Biar nggak tegang gitu. Iya, deg-degan saya, Dok. Jadi endometriosis sebenarnya jadi di dalam rongga rahim itu ada yang namanya suatu lapisan. Lapisan namanya itu disebut secara medis namanya endometrium atau lapisan selaput di rahim, di mana lapisan ini sangat berguna. Kalau seorang pasangan suami istri menikah kemudian terjadi pembuahan sel telur, maka dia nempelnya di lapisan endometrium itu. Nah, tetapi kalau masih gadis belum. Nah, sebenarnya endometrium setiap bulan selalu fresh, selalu baru gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang nempel, dia nggak ada yang
nempel, aku akhirnya Jadi sedih ya, luruh nggak gitu ada, ya. nggak ada yang Akhirnya nempel. luruh gitu ya. Nah, Akhirnya jadi menstruasi itu kan dok, menstruasi betul ya? itu. Nah, Oke. ternyata kalau dari beberapa literatur, ternyata darah haid itu bukan hanya ke bawah, ke vagina, tetapi juga jalan-jalan lewat saluran. Ketuban. Saluran kan ada dua tuh, Ada kanan ini. kiri kan. Iya kan begini. Nah, saluran, lewat saluran itu masuk ke dalam rongga Yang di perut. kanan kiri. Iya, masuk ke dalam perut. Oh. Nah, sebenarnya tubuh mempunyai mekanisme bagaimana hal ini tidak menjadi masalah. Nah, 90% wanita yang ada darah yang masuk ke dalam rongga perut ini bisa ngatasi. Artinya nggak menjadi masalah. Tetapi ada mungkin sekitar 10-15% yang menjadi masalah, tidak mampu mengatasi kondisi ini. Nah, jaringan yang lepas tadi, kalau dia nempel di rongga perut, di rongga perut, misalnya ini di indung telur nempel di situ, dan tubuh nggak mampu mengeliminasi atau menetralisir gitu ya, maka dia akan tumbuh. Tumbuh jadi apa dong? Nah, jadi itu tadi? Sama dengan yang ada di dalam rongga rahim, dia kan tiap bulan tumbuh tuh. Berkembang juga dia, tapi tidak pada tempatnya. Akhirnya dia masuk ke dalam, membuat kista, namanya kista endometriosis, gitu ya. Jadi ini, jadi pemahaman harus betul. Pas gitu, supaya nanti kalau mengerti. Jadi saya selalu pasien-pasien yang datang selalu saya jelaskan, bukan hanya sekedar datang, oke ini nyeri ya, kasih obat nyeri, ini gangguan head, kasih obat head. Dia nggak tahu sakitnya apa, bagaimana cara menghadapinya. Nah itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar dikasih obat gitu ya. Nah jadi nyeri ini sangat penting. Nah dan biasanya perkembangannya bisa sangat masif, bisa sangat mengganggu, bahkan kualitas hidup pasien itu bisa sangat rendah. Artinya dia bisa kalau sudah sangat berat itu sehari-hari nyeri, tanpa mens pun nyeri. Oh, tanpa waktu menuju mens pun lebih sering nyeri lagi ya dok? Sehingga kualitas kehidupan menjadi sangat rendah. Oh, jadi make sense karena sudah nggak pada rongganya, tapi sudah ke rongga yang maksudnya ke organ yang lain, akhirnya nyerinya hampir bisa setiap hari gitu ya dok? Betul. Oke. Nah, itu kapan dok kita harus kayak ya itu tadi ya, nyerinya selalu seperti itu hampir setiap hari, baiknya langsung diperiksakan gitu ya dok ya? Ya, jadi kalau kapan seseorang dicurigai endometriosis, sebenarnya ada beberapa hal yang khas. Yang pertama, nyeri yang datang selalu pada saat menjelang haid dan pada saat haid. Kalau ini makin lama makin sakit, harus waspada, jangan-jangan ada endometriosis. Nah, bagi pasangan yang sudah menikah, kadang-kadang pada saat berhubungan itu ada nyeri. Ada nyeri, tapi mungkin ada beberapa sebab selain itu ya. Tapi nggak usah dibicarakan itu ya. Iya dong. Nah, kita fokus ke endometriosis. Iya. Kalau saat berhubungan dia nyeri, itu bisa terjadi bahwa terjadi endometriosis, terutama kalau dia mempengaruhi bagian belakang di daerah usus gitu ya. Kemudian kadang-kadang bisa juga berkemih juga nyeri. Nah, kalau endometriosis itu sudah mempengaruhi kandung kemihnya gitu ya. Oh gitu. Bahkan bisa ada gangguan pencernaan bisa juga, karena dia mempengaruhi semua organ yang ada di dalam perut itu. Nah, jadi cukup masif gitu ya kalau kita tidak waspada dari awal. Makin awal kita mendeteksi, tentu treatmentnya makin lebih mudah kita mengembalikan. Kemudian dampak jangka panjangnya, terutama kalau bagi wanita, tentu di fertilitas. Makin berat endometriosis itu, tentu kondisi fertilitasnya makin buruk gitu ya. Kemampuan dia untuk hamil makin rendah gitu. Makanya tantangan bagi seperti saya, seorang ahli fertilitas, endometriosis adalah tantangan yang sampai hari ini menjadi dalam tanda kutip perhatian yang khusus. Karena tidak mudah. Waduh, jadi kayaknya memang harus check up ya perempuan, bener ya dok ya? Harus check up. Nah kalau mau check up gitu, kalau misalnya nih saya sama geng saya yang ngopi-ngopi itu dok, kita periksa yuk gitu ke Siloam gitu. Kita ngomongnya apa dok? Nama periksanya tuh apa dok? Kalau orang awam? Jadi kalau memang nggak ada masalah sebenarnya sih, kalau biasanya kita sarankan sebelum menikah gitu ya, untuk screening apakah ada masalah di dalam organ reproduksinya. Nah yang kedua,
kalau mulai ada sign atau gejala gitu ya, misalnya mensnya terganggu, ada nyeri, ya itu salah satu sign yang cukup spesifik ya. Nah, biasanya nanti tentu dokter akan membedah lebih dalam lagi apakah ini memang suatu kondisi tertentu yang butuh penanganan atau ini hanya sekedar sebenarnya masih dalam taraf yang normal. Iya, bisa dipakai terapi atau gitu ya. lifestyle. Tapi, gitu ya dok ya. Tentu ini sangat menenangkan bagi wanita kalau dia dikatakan oke, ini aman. Iya. Nah, cuma pasien juga harus sadar aman itu apa sih, gitu ya. Aman itu parameternya apa? Ini harus jelas gitu ya. Betul. Semua itu ada ukurannya, ada idealnya gitu ya dok ya. Misalnya aman dalam segi endometriosis ya tidak ada nyeri gitu ya. Kalau toh kadang-kadang kenapa sih endometriosis nyeri? Karena ada keradangan. Kadang-kadang kita cek apakah radangannya itu cukup hebat atau tidak. Kadang-kadang nyeri tidak selalu endometriosis gitu. Ada beberapa pasien yang datang, kita curiga kok kayak ada endometriosis, begitu kita cek nggak ada keradangan, nggak ada ini, berarti oke, ini berarti mungkin variasi. Karena ada orang yang stres juga bisa nyeri gitu ya. Nah, atau mennya yang bergumpal itu juga nyeri juga gitu ya. Jadi ternyata bokek juga nyeri dok. Akhir bulan biasanya. Iya. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya mau datang ke Siloam bilang aja saya mau screening fertility gitu, bisa ya dok ya. Sama mungkin fertility atau terlalu inilah terlalu spesifik. Screening apa ya screening sebelum menikah atau screening pranikah gitu atau screening kondisi organ reproduksi lah gitu ya. Apakah ada masalah atau tidak. Karena ya memang setahu saya dokter itu nggak cuman kuratif aja ya dok ya, nggak cuman mengobati aja, tapi sebaik mungkin kita mencegah gitu kan dengan rutin check up. Ada satu hal yang mungkin penting ya, bukan hanya sekedar kuratif, bukan hanya sekedar mencegah, tetapi tugas seorang dokter adalah memberi wawasan. Betul. Ya. Contohnya endometriosis, kalau kan, endometriosis gini, obatnya gini. Sebenarnya itu udah terlalu telat gitu. Tapi seorang wanita harus tahu apa itu menopause. Jadi sebelum itu terjadi, udah sadar dulu kalau ada ini, maka saya harus begini. Ini yang penting. Terutama juga pasien-pasien PCOS itu sering hanya datang ke dokter untuk menormalkan haid. Yaitu mungkin ada jerawat, rambut rontok dan sebagainya. Tetapi bagaimana pasien itu sadar kalau saya ada PCOS, contoh ya, ini contoh, itu apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itu jauh lebih penting daripada sekedar pengobatan. Jadi mindset berpikir harus benar. Jadi contoh nih, seorang PCOS, apakah sudah pasti selesai kalau diobati dokter? Tidak. Karena PCOS itu ada faktor genetik, kecenderungan kerentanan ya dok ya. Ada faktor lifestyle dan sebagainya. Nah, membaik gitu ya. PCOS itu bisa membaik. Tetapi dia sembuh kalau lifestyle-nya bagus, semuanya bagus, dia bisa terkontrol. Akhirnya semuanya bisa normal, semuanya kembali kesuburannya normal. Kemampuan untuk punya anak bisa kembali normal kalau memang ini dijaga. Kalau orang nggak ngerti tentang PCOS, dia makannya acak-acakan, kemudian stresnya tinggi dan semua jadi kacau, maka PCOS akan bergerak ke arah yang lebih berat. Nah, ini yang tidak disadari, apa dampak jangka panjang. Bisa diabetes, ya kan, karena gangguan insulin, bisa diabetes, kelainan jantung, hipertensi, bahkan kalau mensnya kacau bisa terjadi kanker rahim dan sebagainya. Ini dampak jangka panjang dari PCOS yang pasien harus tahu. Karena apa? Kalau dia tahu, dia akan menjaga. Kalau dia hanya sekedar enggak kok, saya sehat-sehat aja, mens saya aja yang ini nggak normal nih. Nah, gitu ya. Padahal di balik itu ada sesuatu yang memang harus dipahami oleh seorang wanita. Sahabat Siloam, saya berasa di cetas gitu. Makannya acak-acakan, tidurnya acak-acakan, lifestyle acak-acakan. Kok kayak saya yang acak-acakan ya? Berarti endometriosis ini adalah bisa dibilang sebuah kerentanan, PCOS juga kerentanan gitu ya. Apakah berarti tidak bisa sembuh total? Kalau saya sebagai dokter lebih amannya saya bilang begitu. Gitu. Kalau sama ini sembuh baik, selesailah, orang akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Acak-acakan lagi. Nah, tapi kalau saya ini terkontrol ya.
harus dijaga tetap seperti ini supaya semuanya baik sampai nanti menopause misalnya begitu. Baik itu PCOS, baik itu endometriosis itu sebenarnya ya akan dibawa. Kenapa? Karena endometriosis itu adalah suatu jaringan yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh hormon. Ya, terutama hormon estrogen. Hormon wanita ya. Jadi selama wanita itu menstruasi, maka ya seperti saya punya tanaman, saya kasih air, saya kasih pupuk tiap bulan, ya tumbuhlah dia. Iya. Apakah pengobatan, operasi menyelesaikan? Dia mengurangi, memperbaiki, tetapi tidak menyelesaikan. Jadi tetap tanaman itu dirawat gitu ya. Kalau ada yang liar-liar ya dicabutin gitu ya, Dok ya. Tadi kan sudah disebut juga lifestyle, nutrisi yang sudah mempengaruhi siklus dan lain-lain, menstruasi, jadi ada kecenderungan ini dan itu. Kalau keputihan, Dok, keputihan ini tuh kayak dari saya zaman remaja gitu ya, bisa jadi sesuatu yang menakutkan untuk remaja perempuan juga. Saya kira itu dulu awal-awal aja, ternyata semakin dewasa ya kita ngomongnya. Semakin dewasa, kadang-kadang ada. Saya juga dewasa loh. Iya dok, senior. Keputihan ini apa ya dok ya? Kapan itu disebut normal? Sekali lagi kita selalu ke sana ya dok ya. Kapan kita disebut normal? Kapan ini harus mendapatkan intervensi gitu atau harus ke dokter? Oke. Memang ini yang harus dipahami ya. Jadi apakah sering rancu apakah keputihan saya ini apakah keputihan atau hanya variasi yang normal saja. Sebenarnya ini normal gitu ya, nggak ada masalah. Nah, biasanya pasien akan kita tanya pada saat datang apakah itu sudah berlangsung berapa lama misalnya ya. Kalau berlangsung terus-menerus hati-hati, kalau berlangsung udah lama hati-hati. Tapi kalau hanya sesaat-sesaat tentu ini menjadi hal yang masih dalam taraf normal. Yang kedua, biasanya kalau keputihan normal itu mungkin ya yang sering terjadi itu hanya jumlahnya aja agak lebih banyak. Ya dok ini basah terus dok. Tapi biasanya bentuknya bening atau agak-agak putih itu masih oke. Kemudian yang kedua bau ya, bau itu penting itu bau itu ya. Karena pada kondisi tertentu kalau ada infeksi itu memberikan ciri khas, misalnya bau seperti telur busuk itu tentu berbeda. Ada yang bau amis gitu ya. Nah, tapi kalau bau asam, kalau nggak berlebihan, sebenarnya itu normal. Normal ya. Normal. Kenapa? Karena di dalam vagina itu ada bakteri khusus itu ya, mungkin istilah medisnya bakteri lactobacillus. Ini akan membuat suasana di dalam vagina ini asam. Ya. Jadi asam ya. Tapi ya ini secara medis ya kita nggak bisa. Jangan dicoba ini. Misalnya kita coba dulu asam enggak, nah bukan itu yang enggak ya, dikira-kira gitu aja tuh cukup ya. Jadi itu memang berusaha untuk kondisi di dalam vagina itu asam, pH-nya pH asam. Kenapa? Dengan kondisi asam maka bakteri baik atau tadi lactobacillus itu akan lebih banyak dibanding bakteri yang jahat atau bakteri patogen. Nah, tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu perubahan kondisi ini bisa berubah. Misalnya nih, kalau seseorang itu kondisi daya tahan tubuhnya turun, maka bisa aja bakteri jahat menjadi lebih dominan. Seseorang yang perilakunya berubah, contohnya, aduh, saya pengen daerah situ harum deh, saya cuci aja sama sabun tiap hari. Nah, ini akan merubah pH. pH-nya menjadi lebih basah, lebih tinggi. Nah, ini akan membuat kuman yang jahat tadi menjadi lebih dominan. Maka, justru begitu ya dok? Makanya sebenarnya daerah situ ngapain sih di bersih-bersih? Nggak usah ya dicuci aja sama air. Yang penting bagaimana supaya tetap kering. Menjaga kelembaban menjaga gitu ya. kelembabannya. Nah, kemudian pakai celana dalam kita sarankan yang katun, yang nyerap cairan lah gitu ya, supaya tetap kering aja. Cuma jangan pakai yang ya walaupun bagus, misalnya yang dari nilon itu kan membuat kelembabannya jadi lebih tinggi lagi, itu akan menyebabkan kuman-kuman yang tadi jahat tadi akan lebih dominan. Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita belanja sabun khusus kewanitaan itu dok? Justru dihindari atau bagaimana? Kalau nggak ada keluhan nggak ada masalah. Tubuh kita sudah
natural ya. mengatur itu sendiri dengan cukup baik, sehingga kalau ini kita jaga ya itu cukup baik, kecuali memang ada masalah. Nah tentu ini harus konsultasi dengan dokter, jangan diobati sendiri, karena kita harus tahu kuman yang ada itu yang sedang memberi masalah itu apakah itu bakteri gitu ya, apakah parasit, apakah jamur, nah, kita kan nggak tahu. Berasa dicetas-cetas dari tadi, sahabat silam. Kita akan masuk ke segmen mitos atau fakta. Tadadadadadadad. Yang pertama dong. Oke. Mitos, iya. Mitos atau fakta? Minum es bikin haid berhenti atau terlambat. Minum es tadi boba mulu. Pasti mitos itu. Mitos ternyata. Mitos. Karena? Tapi itu banyak dibicarakan kan ya. Iya dong, benar. Yang mempengaruhi bukan saya minum es atau tidak, tetapi haid itu sangat dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Jadi yang mempengaruhi haid itu adalah otak kita, indung telur kita, rahim kita. Nah, kalau ada 3 kelainan di organ-organ ini, itu bisa mengganggu haid. Contoh nih, ini bulan ini saya stres berat nih, otak kita berjalan akan menekan siklus menstruasi, maka terganggu mensnya. Oh, itu saya kayaknya dokter stres. Atau ada juga atlet nih, wah olahraga over nih, otak menekan untuk tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi masa subur, gangguan mens gitu ya. Hidung telur apa? Contoh PCOS tadi, telurnya kecil-kecil, nggak pernah gede. Kalau telur nggak pernah gede, rahimnya tipis, ya nggak mens juga. Gitu. Nah, kalau rahim apa? Contoh nih, habis melahirkan, terjadi perdarahan banyak, kemudian terjadi infeksi sampai lengket, nah, itu bisa. Jadi makanan, minuman itu tentu mitos. Kenapa? Kalau itu terjadi, betapa banyaknya orang yang gangguan haid itu ya. Karena contoh, setiap orang minum es, haidnya terganggu. Gitu. Nah, ini tentu. Aku lagi yang disalahin, kata esnya gitu ya dok ya? Ya, bukan, jadi itu mitos ya. Oke, yang kedua, masih yang kayak tadi dok. Mitos atau fakta? Makan timun, keputihan. Tuh, saya sebagai gadis Jawa dok, jangan makan timun banyak-banyak. Acar banyak-banyak, keputihan gitu. Mitos atau fakta dok? Tentu keputihan itu sangat dipengaruhi oleh tadi kita sudah jelasin banyak di depan, sangat dipengaruhi oleh kondisi di dalam vagina itu sendiri, di dalam rongga vagina sendiri. Apakah dia ada infeksi bisa berupa bakteri, bisa berupa parasit, bisa berupa jamur gitu ya. Nah, sementara ketimun kan tidak mempengaruhi hal ini. Jadi kita katakan kalau kita makan ketimun tentu menjadi keputihan, itu mitos. Ya? Bukan fakta lagi ternyata ya. Bukan fakta. Mbah-mbahku, dear my grandma, enggak ya grandma. Nah, yang terakhir dok. Mitos atau fakta? Waktu haid tidak boleh keramas, nanti darahnya beku. Berarti ini ketiga-tiganya mitos. Wah, mitos semua ternyata ya dok ya. Karena tadi sudah dijelasin juga itu yang mempengaruhi mens. Itu lancar atau tidak bukan cara kita seperti keramas mandi, misalnya mandi 7 kali jadi berhenti, enggak juga gitu ya. Mandi 7 kali. Jadi tergantung dari apakah ada gangguan di otak, gangguan di hindung telur, gangguan di rahim. Betul. Kalau di situ nggak ada, justru keramas jadi bersih. Iya kita kan, jadi relax. Fresh. Ya, hormon endorfin keluar, semuanya jadi normal. Betul. Jadi justru kondisi-kondisi itu malah kondisi yang baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Ali Mahmud. Mungkin terakhir dok, ada take home message nggak untuk sahabat Siloam? Ya, mungkin nggak banyak ya. Jadi kita sudah ngobrol tadi panjang lebar gitu ya tentang keputihan, tentang siklus haid dan kondisi-kondisi klinis yang mungkin sering terjadi pada wanita. Jadi pesan saya pada sahabat Siloam semuanya bahwa penting sekali mengenali diri sendiri. Kondisi-kondisi yang kurang baik itu kalau bisa dikenali lebih awal. Contoh nih, kalau siklus haid tidak normal, contoh lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari dengan jumlah haid yang banyak sekali, mungkin lebih dari 6 softtek dengan nyeri dan sebagainya, cepatlah datang ke dokter gitu. Jangan ditunda.
Iya, saya setuju banget. Terima kasih banyak Dr. Ali Mahmud. Terima kasih juga buat Hyundai Gubeng Surabaya. Pokoknya buat sahabat Siloam jangan takut ya untuk datang ke dokter dan banyak-banyak mencari wawasan juga di luar sana gitu ya Dok ya. Saya Bella Kartika dan juga Dr. Ali Mahmud. Pamit undur diri dulu. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Bye-bye.